Firman kemarin nggak ada ya? Kan bulan kemarin Di ulang tahun ya. Oh iya iya oke. Semua sudah mengenal misalnya. Nanti ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul memperoleh mahkota abadi. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu? 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita melihat dari pasal yang ke-9 ini di ayat yang ke-23 mulai itu sampai ayat yang ke-27, sebenarnya dari ayat-ayat 20 ya. Bagaimana Paulus menjabarkan tentang hidup orang percaya yang tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang sifatnya fana, sifatnya sementara, tapi berfokus pada mahkota abadi. Mahkota abadi ini tentu bukan kita dapatkan di dunia ini, tapi ini bicara soal mahkota yang akan kita dapatkan di kekekalan di kerajaan surga. Namun untuk mendapatkan mahkota tersebut harus dimulai dari ketika kita masih ada di dunia ini. Kalau kita mengaplikasikan dalam pelayanan kita secara khusus kepada seluruh mentor ya, mungkin upah atau upahnya adalah mahkota yang sementara yang kita dapatkan di sini, juga tidak berimbang dengan apa yang sudah teman-teman atau para mentor kerjakan semua. Tapi kita berfokus pada ada mahkota kemuliaan, mahkota abadi yang Tuhan sudah sediakan. Nah, dari ayat-ayat ini saya melihat ada poin-poin penting yang kita akan bisa belajar. Yang pertama, dalam pelayanan kita atau dalam tugas kita sehari-hari dalam pertandingan yang Paulus gambarkan, atau kalau kita aplikasikan dalam pelayanan sebagai mentor di tempat ini, hal yang pertama adalah harus punya flexibility atau kemampuan beradaptasi, ya, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ada beberapa mentor di sini yang bersaksi, misalnya awalnya nggak bisa, awalnya sulit ya sama anak-anak, awalnya, tapi kemudian ketika menjalaninya dan ternyata bisa, ya, yang pertama kita sadari itu karena anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua karena memang ada upaya dari kita, ada kemauan yang keras untuk beradaptasi. Karena memang ada panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan itu tidak lagi bicara soal suka atau nggak suka, ya, tidak lagi bicara soal ini bukan passion saya, saya nggak biasa. Tapi kalau yang namanya calling itu, panggilan itu, suka nggak suka, kalau Tuhan udah bahasanya udah nyemplungin kita di situ, ya udah bahasa zaman dulu itu udah dibuang ya ke pelayanan itu, maka kita harus minta kekuatan dari Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus maksimal berusaha mengupgrade, ya, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan Tuhan melihat itu waktu ada kemauan yang keras, maka kemampuan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau kita ternyata bisa, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang memberi kemampuan. Di ayat yang ke-22, dari ayat 20 sebetulnya, tapi di ayat yang ke-22 Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi lemah, supaya aku dapat memenangkan
orang-orang yang tenang. Dalam terjemahan yang bahasa Indonesia yang lain dituliskan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan siapapun, ya. Bahkan ketika kita harus diutus ke tempat-tempat yang kita anggap sulit, ya, kita harus bisa masuk ke sana demi apa? Memenangkan, ya, jiwa, memenangkan orang-orang tersebut. Jadi bagi kita di tempat ini, secara khusus bagi mentor, ketika ada tugas dari yayasan, tugas dari pimpinan sekolah, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, ya. Pertama yang harus kita tanamkan, ya, tanamkan baik-baik bahwa setiap perintah, setiap arahan, setiap tanggung jawab yang diberikan itu kita sadari itu berasal dari Tuhan melalui pemimpin kita, dan kita harus belajar untuk yang pertama minta hikmat, kekuatan dari Tuhan, kemudian punya kemauan untuk melakukannya. Jadi terbiasa untuk tidak komplain dulu, tidak ngeluh dulu, nggak bisa, saya begini. Ya, ketika kita mulai ngomong bahwa saya nggak bisa, saya begini dan begitu, itu akan melemahkan kita sendiri. Ya. Apa yang kita ucapkan itu akan diperintahkan ke seluruh saraf-saraf tubuh kita sehingga benar-benar kita nggak akan mampu, nggak akan bisa melakukannya. Jadi semua dimulai dari Tuhan dan ada kemauan dari diri kita. Nah, makanya ini udah akhir tahun dari pelayanan kita sepanjang tahun ini dan akan masuk liburan, ya, liburan yang berbeda ya. Kemana, tapi selalu ingat, ya, kita harus mengisi terus hidup kita, meminta kemampuan dari Tuhan untuk terus mengupgrade diri supaya dimanapun kita ada nanti, ya, kalau misalnya yayasan dan pimpinan sekolah meminta di rolling lagi, misalnya di sini, jadi tidak langsung buru-buru komplain, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Artinya bahwa pimpinan sudah melihat, ya, menilai, mempertimbangkan, ya, tentu ada perbincangan antara pimpinan sekolah dan yayasan untuk menentukan siapa yang kita tahu bahwa ada istilah berkata the right man in the right place, artinya orang yang tepat di tempat yang tepat. Tentu memang tidak sesempurna ketika kita menempatkan, tapi saya percaya bahwa ada hikmat Tuhan yang menggerakkan para pimpinan untuk menempatkan orang-orang tersebut. Dan memang kebanyakan ketika kita tidak pernah mencoba sesuatu, kita tidak akan pernah tahu kita bisa nggak melakukannya. Tapi waktu kita sudah mencoba, mungkin di awal-awalnya sulit, terkendala dan lain sebagainya. Tapi waktu kita terus berupaya, ya, terus minta kekuatan dari Tuhan, oh ternyata saya bisa, ya. Saya bisa ngajar anak-anak berkebutuhan khusus loh. Saya bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Jadi semuanya ya dimulai dari Tuhan sekali lagi, dan ada kemauan dari kita untuk bisa beradaptasi, ya. Jadi punya fleksibilitas yang tinggi, artinya ya pokoknya ketika ada komando dari pimpinan, yes, ya, itu anggap aja ini bukan anggap sih, wakil Tuhan, karena memang kalian sedang mengabdi di sini, artinya sedang menghambakan diri kepada Tuhan dan kepada pelayanan di tempat ini. Langsung yes, siap lakukan, siap. Entah nanti di tengah jalan ada kurang sini kurang sana, itu biasa dalam pelayanan, ya. Nanti tinggal diarahkan lagi, tapi belajar untuk nggak ada apa namanya, saya nggak bisa saya ini, jangan ya, harus belajar untuk punya tadi daya juang untuk beradaptasi dengan apapun. Yang kedua, kita harus punya landasan yang jelas, ya. Jadi selalu saya tanamkan bahwa di tempat ini kita bersama-sama melayani jiwa-jiwa, ya. Kita bersama-sama menggarap proyeknya Tuhan. Ini proyeknya Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan ada berapa jumlah anak? 54 anak dan sekian anak-anak spesial. Tepatnya berapa ini? 7 lebih, ya, kalau semua masuk seperti itu.
plus ya, reguler itu. Ya. Itu proyeknya Tuhan. Nah, setiap proyeknya Tuhan yang Tuhan percayakan selalu landasannya. Dasarnya adalah tujuannya jelas supaya di kesempatan kita mengajar, di kesempatan kita melayani di tempat ini ada Injil yang kita beritakan. Ya, selalu tanamkan itu. Jadi jangan melewatkan satu hari pembelajaran itu tanpa menyentuh mereka dengan kasih, ya, menyentuh mereka dengan kabar baik, menyentuh mereka dengan Injil keselamatan di dalam Yesus. Jadi walaupun tidak harus secara memberi pengajaran yang khusus ya, tapi dengan bahasa anak-anak kita gunakan ya. Misalnya ketika anak-anak main ya kamu kan anak Tuhan Yesus, jadi ditanamkan kamu kan anak Tuhan Yesus, nggak boleh dorong teman ya, nggak boleh nakal sama teman ya. Jadi ada Injil terus yang kita sampaikan. Jadi inti Injil itu kan tentang pribadi Yesus ya, selalu tanamkan di sekolah ini karena ya kita dibawa binaan generasi luhur ya, ditanamkan bahwa hidup seperti Kristus ya. Olah atau teladan kita itu Yesus Kristus yang harus kita kedepankan dalam setiap pelayanan kita. Jadi para mentor saya berharap ya untuk dalam setiap pembelajaran ya mulai punya landasan yang jelas bahwa bukan hanya sekedar mengajarkan tentang keterampilan, mengajarkan tentang akademis atau lain-lain sebagainya, tapi ada nilai yang terus kita tanamkan bahwa mereka harus mengenal Yesus. Di ayat yang ke-23 dikatakan semuanya ini aku lakukan ya karena Injil. Jadi karena Injil kita melayani di tempat ini, karena ada sasaran, ada goal yang akan kita capai supaya anak itu ketemu dengan Yesus ya, sehingga kita ada di tempat ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya kedisiplinan ya. Coba ada yang bisa tolong bacakan di ayat yang ke-24 dan 25, 1 Korintus pasal 9 tadi, ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah gitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dan segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi jelas sekali di sini di ayat 24 dan 25 ini bicara tentang disiplin ya. Dalam gelanggang kita mengikuti aturan ya. Di sekolah ini tentu ada aturan ya, aturan tentang waktu dan lain sebagainya, aturan tentang pola asuh kita terhadap anak-anak kita ya, ada rule, ada standar yang tentu disampaikan berulang-ulang oleh ketua yayasan dalam setiap briefing ya, dalam setiap akhir bulan menjelang awal bulan gitu ya, kalau ketemu ketua yayasan dalam sebuah perusahaan yang itu biasanya pasti ada apa yang disampaikan, atau pada kesempatan-kesempatan menegur biasanya diberitahu ya harus seperti ini ketika menegur anak-anak, harus seperti ini. Nah, itu terus ditanamkan dan itu terus kita bisa disiplin ketika ada latihan. Jadi orang yang masuk dalam gelanggang pertandingan itu dikatakan bisa berlari terus. Kalau tanpa latihan mereka akan merasa lelah ya dengan berlari ya, dengan keadaan di lingkungannya. Orang-orang nggak lari teman saya, orang-orang nggak ikut pertandingan teman saya. Tapi karena kita ini ada dalam gelanggang pertandingan, kita semua dalam pelayanan ini, maka nggak usah peduli dengan orang lain. Soal pelatihan dan disiplin itu soal tanggung jawab kita ya. Jadi ini lebih bicara kepada integritas sebetulnya. Bagaimana kita mendisiplin diri, melatih diri untuk melakukan yang terbaik itu dinilai atau nggak dinilai, dilihat atau nggak dilihat.
oh karena dinilai, oh karena dilihat, ya nanti saya tiba-tiba jadi baik, gitu ya, tiba-tiba jadi lembut atau tiba-tiba jadi rajin, gitu ya. Nggak boleh begitu, ya. Itu sebuah kemunafikan, itu sebuah kepalsuan yang kita tampilkan. Tapi bicara soal integritas, pelatihan dan disiplin itu tanpa pengawasan. Jadi yang mengawasi kita itu Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi belajar terus melakukan karena kita sudah ada di gelanggang ini. Jadi semua kita ya tanpa membedakan untuk belajar berlomba-lomba, bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi untuk bisa menampilkan yang terbaik dengan tujuan supaya kita memaksimalkan potensi karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi sekali lagi bukan untuk persaingan, saya lebih bisa, lebih hebat supaya teman lain dijatuhin. Tapi karena kesadaran bahwa kita tahu kita ini sedang ada dalam sebuah pelayanan di mana Tuhan sedang menjadi penilai atau juri atas hidup kita, yang harus kita sampai di garis finish itu dengan tekun melakukannya, ya, dengan disiplin untuk menjalankannya. Tanpa kedisiplinan tentu kita akan tidak mencapai yang namanya finish dan tidak berhasil mendapatkan mahkota itu. Pelari itu tahu, ya dia harus fokus pada garis finish tanpa mempedulikan segala macam persoalan, tanpa mempedulikan semua halangan. Bahkan ketika teman-teman yang sedang berlari juga mungkin senggol dia nggak hirauin, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia fokus pada garis finish. Nah itu yang menjadi harapan kita semua supaya dari tempat ini, ya saya nggak tahu nanti kalau Tuhan izinkan nanti ke depan kita punya terus sekolah yang berkembang, ya dari TK ada nanti yang sekolah berkebutuhan khusus ini bisa diurus izinnya, bisa jadi sekolah yang legal, tentu akan punya tempat yang khusus, ya, dan pasti akan banyak mentor-mentor yang dibutuhkan, ya. Dan tentu kita berharap bahwa kita lebih memprioritaskan yang sudah ada dulu, ya, ketimbang merekrut orang dari luar. Nah, bagaimana caranya kita mengupgrade diri terus berlatih, ya. Memang ada wacana untuk undang teman kita untuk ada semacam workshop atau pelatihan lah, ya, untuk bagaimana menangani anak-anak yang khusus. Nah, bukan hanya anak-anak yang khusus, ya. Kita sekarang dimudahkan dengan begitu banyak sarana-sarana untuk kita bisa belajar secara otodidak, ya. Dibuka di YouTube, di apalah, kita bisa belajar tentang menangani anak seperti ini, bagaimana mempelajari itu, dan pengalaman kita mendekati mereka pun itu jadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan berhenti sampai di buru-buru, udah mau jam 9 gitu, ya. Kalau menangani anak khusus misalnya, wah ini senang nih, udah mau jam 9 gitu. Selesai nih, ya tinggal joget-joget gitu, ya. Jangan menganggap itu hanya ngabisin waktu aja gitu, ya. Tapi isi waktu yang cuma berapa jam, ya. Mulainya jam 8 teng misalnya sampai jam 9, selebihnya joget-joget dan makan dan joget-joget. Nah itu tetap kita punya sebuah tanggung jawab bahwa anak ini harus berubah gitu. Anak ini harus ada nilai apa yang kita bisa tanamkan. Nah itu perlu latihan dan kedisiplinan. Nah ini akan menjelang liburan, sekali lagi saya ingin jangan terlena dengan kejaman liburan gitu, ya. Akhirnya udah nggak mau mikirin gitu, ya, soal tanggung jawab di sini. Ya kalau tugas sih tetap jalan, ya, di sini. Geser, ya. Minimal tiap hari, Pak. Ya, jalan terus gitu, ya. Harus disiplin juga dalam melakukan. Ada yang sudah belum, ya, semua bertanggung jawab. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus pada tujuan akhir. Di ayat yang ke-26, saya tolong bacakan ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mengukur. Ya, jadi ada fokus, ya.
ada tujuan, ada goal yang harus kita capai. Jadi secara umum di sekolah ini punya goal apa yang harus dicapai ya. Dan setiap mentor juga pribadi kita yang menangani anak-anak itu jadi harus punya sasaran, harus punya goal. Ini anak harus bisa berubah gitu ya. Tadinya misalnya hal yang kecil, megang pensilnya salah gitu, harus berubah gitu. Harus ada apa yang kita harapkan untuk perubahan, dan yang paling penting adalah tujuan utamanya itu supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan yang terakhir di ayat yang ke-27 ya, di situ bagaimana kita bisa menjaga diri ya, menjaga diri karena Paulus berkata jangan sampai aku sendiri ditolak. Kita ini pengajar semuanya, kita ini mentor. Yang disebut mentor itu artinya ada mentinya. Menti itu orang yang kita mentoring ya. Jangan sampai yang mentinya itu anak-anak yang mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, padahal kita sendiri ditolak. Nah ini tujuan, ini ayat pamungkas dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus ya, dalam sikap kita untuk mencapai atau meraih, memperoleh mahkota abadi itu. Jangan orang lain yang kita ajarkan, orang lain yang kita beritahu, orang lain yang kita bimbing itu yang dapat mahkotanya, sedangkan kita sendiri nggak dapat. Artinya apa, teman-teman semua? Bahwa kita ini yang harus ada di garis depan. Kita ini yang harus ngalami dulu ya. Kita ini yang harus ketemu Tuhan dulu. Makanya setiap mentor ini harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya sangat berharap ya, saya sangat berharap kalau di sini kan secara umum diwajibkan mentor itu puasa hari Jumat. Ya, hari Jumat itu umum. Artinya secara korporat, secara bersama-sama. Tapi kalau ada mentor di sini yang dengan rela hati ya, saya berharap ya, oh saya nggak hari Jumat aja, tapi saya ada hari apa yang mana saya punya waktu pribadi sendiri untuk waktu bersama keluarga untuk puasa, punya waktu membaca Alkitab bukan hanya wajib ketika harus punya IPK gitu ya, tapi ada waktu-waktu yang lain di mana kita punya waktu khusus. Jadi tambahkan itu, sebab Alkitab berkata bahwa kalau kita jadi guru kita lebih banyak dituntut. Jadi sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita ajarkan, yang kita bina, kita dulu yang harus alami. Nah itu sebabnya kita semua ya, mulai dari yayasan, para pimpinan sekolah dan semua mentor di tempat ini, ayo mari kita berlomba-lomba untuk kita yang alami Tuhan. Akan sangat berbeda ketika kita mengajar anak-anak kita ngomong sesuatu kepada anak-anak kita, ya akan sangat berbeda kalau itu kuasa yang dari Tuhan ya. Karena kita yang sudah mengalami Tuhan. Jadi kita ini semuanya salurannya Tuhan. Dengan metode segala macam itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi percuma tanpa kuasa yang dari Tuhan. Nah itu sebabnya penekanan pelayanan di tempat ini ya, kita harus sungguh-sungguh ya mengalami Tuhan supaya apa yang kita impartasikan itu benar-benar murni dari Tuhan. Kita ya, menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, saya berdoa sekali lagi supaya ayo kita semua di sekolah ini menjaga hidup untuk tetap hidup bersih, hidup kudus, hidup suci, menjaga hubungan dengan Tuhan supaya anak-anak kita juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya tanpa dibuat-buat, tanpa kita marah-marah, tanpa kita teriak-teriak. Waktu kita ngomong sesuatu karena ada kuasa seperti Yesus yang orang melihat dia, orang seperti apa ini yang mengajar dengan kuasa. Kerinduan saya, kerinduan kita semua ya, ajarilah anak-anak itu dengan kuasa ya. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan emosi, tapi dengan kuasa. Katakan bersama saya dengan kuasa Tuhan memberkati kita.
kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar kami mau memperoleh mahkota yang abadi, dan ketika kami rindu memperolehnya, kami memulai dengan terus terhubung dengan Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk terus mengupgrade, melatih diri kami, dan kami mau terus berfokus hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kami itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya kami yang akan memperoleh mahkota, tapi anak-anak yang kami ajarkan juga akan memperoleh mahkota yang abadi di dalam Tuhan. Berkati terus para mentor di tempat ini, berkati pimpinan yayasan, berkati pimpinan sekolah, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kerinduan kami ya Tuhan untuk adanya sekolah berkebutuhan khusus secara legal ya Tuhan, yang diurus untuk menjadi sekolah yang sungguh-sungguh bisa menerima semakin banyak murid-murid. Tolong semuanya tidak terjadi menurut kehendak-Mu. Juga untuk proses pengurusan izin sekolah dasar kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong. Kerinduan kami untuk memiliki gedung yang besar, yang permanen, kami percaya Tuhan pasti sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar terus berkati apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini. Kami menyerahkan para mentor, Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam setiap cita-cita masa depan mereka. Tuhan yang memberkati. Semakin kami bersungguh-sungguh melayani Engkau dan melayani anak-anak kami. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini akan sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati Tuhan berkata bersama.